Ya anak-anak, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Di sini Bapak Guru akan mempraktekkan bagaimana cara menyisipkan atau memasukkan sebuah diagram di dalam aplikasi PowerPoint. Ingat, sebelum kita mempraktekkan aplikasi diagram, kamu harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan untuk dimasukkannya atau disisipkannya sebuah diagram di dalam presentasi kamu, yaitu tujuannya agar presentasi yang kamu buat itu dapat dipercaya dan dapat lebih diterangkan dan dipahami melalui gambar yang kamu paparkan atau yang kamu tampilkan di dalam Microsoft PowerPoint-mu. Baik, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyisipkan diagram di dalam PowerPoint. Ada 3 jenis diagram yang akan kita pelajari pada saat menggunakan presentasi di dalam PowerPoint. Yang pertama, diagram balok. Kalau dikatakan diagram balok, yaitu diagram yang menyatakan dalam 3 dimensi. Apa saja 3 dimensi itu? Lebar, tinggi, dan dalam. Lalu, yang kedua, diagram lingkaran. Diagram lingkaran yaitu diagram yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Contohnya, diagram lingkaran ini adalah metamorfosis pada tumbuhan atau hewan. Itu mungkin kalian sudah mempelajarinya di dalam mata pelajaran IPA. Baik, yang ketiga ada diagram silsilah, yaitu gambaran visual hubungan kekerabatan dalam keluarga. Contohnya ini diagramnya, pertama ayah, lalu ibu. Di dalam ayah dan ibu ada anak atau kakak, abang, dan adik-adiknya. Itulah yang dimaksud dengan diagram silsilah. Baiklah, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyisipkan suatu diagram di dalam presentasi aplikasi PowerPoint. Baik, pertama yang harus kalian lakukan adalah buka aplikasi PowerPoint kalian sehingga tampilannya seperti ini. Lihat. Sehingga tampilannya seperti ini. Inilah yang dinamakan slide. Lihat kursor Bapak, inilah yang dinamakan slide. Lalu inilah yang dinamakan placeholder. Inilah yang dinamakan placeholder, yaitu berfungsi untuk melakukan sebuah pengetikan di dalam presentasi atau aplikasi PowerPoint. Maka pertama yang harus kalian lakukan, ketikkan judul atau materi yang ingin kalian paparkan atau yang ingin kalian presentasikan. Di sini Bapak Guru buat judulnya atau jenis materi yang ingin kita sampaikan, jenis musik apa yang kita suka. Jenis musik apa yang kita suka. Pertama, untuk membuat judul di placeholder pertama ini, kalian jangan lupa minggu lalu Bapak sudah kirimkan atau sudah pernah kita praktekkan bersama melalui Zoom. Kita harus menggunakan word art. Yaitu klik klik menu insert. Klik menu insert, lalu pilih icon word art yang ini. Lihat.
Yang ini yang ada logo A. Inilah yang dinamakan icon. Klik sekali tanda panahnya. Lalu di sini kalian bebas memilih jenis word art yang ingin kalian gunakan. Contohnya Bapak memilih ini. Lihat, Bapak memilih ini. Maka apabila kita sudah mengklik atau memilih jenis word art-nya, maka tampil placeholder your texture. Maksudnya di sinilah kita akan melakukan sebuah pengetikan. Lihat, di your text here ini tempat kita melakukan pengetikan judul dari materi yang ingin kita paparkan. Lalu jangan lupa hapus terlebih dahulu. Hapus terlebih dahulu placeholder yang disediakan aplikasi PowerPoint. Caranya sudah kita praktekkan. Lihat, otomatis terhapus. Hapus lagi. Lalu klik di sini. Klik di placeholder yang disediakan oleh perintah word art. Lalu hapus. Caranya klik backspace. Lalu tuliskan judulnya. Jenis musik apa kamu suka? Lihat, maka otomatis inilah judul dan jenis tulisan perintah word art. Kita sudah menggunakan perintah word art di sini. Lihat. Setelah itu, maka kita masuk tambahkan slide kedua. Cara menambahkan slide kedua yaitu klik new slide, tanda panah ini, lalu pilih title and content. Ini pilih jenis slide yang ingin kalian gunakan. Di sini kita ingin menggunakan title and content. Klik sekali. Tampilannya akan seperti ini. Lihat, karena kita menggunakan placeholder ini, lalu di sini di placeholder pertama kalian tuliskan berbagai jenis musik. Lalu kalian atur fontnya. Kemarin atau minggu lalu kita sudah mempraktekkan mengubah atau mengatur jenis font sesuai dengan keinginan kita. Blok sekali. Lalu di sini di kotak dialog font klik tanda panah ini. Klik tanda panah. Pilih sesuka hati kalian. Inilah pilihan font yang disediakan oleh komputer. Lalu klik Times New Roman. Lihat. Lalu tentukan besar dari tulisan tersebut. Lihat. Bapak buat ukurannya 32. Jenis tulisannya Times New Roman. Lalu kita ingin mengelompokkan jenis-jenis musik apa saja yang kita sukai. Contohnya apa saja jenis musik. Di sini karena kita ingin mengelompokkan jenis musik, maka kita pilih menu home. Lalu pilih di sini icon bullet atau bulge. Bulge itu untuk membuat daftar rincian berupa gambar atau logo. Perhatikan, lalu klik tanda panah. Lalu di sini kalian bisa memilih, contohnya Bapak pilih di sini. Lalu ketikkan contoh jenis musiknya pop. Lalu tekan enter sekali. Lalu rock. Lalu hip hop. Jazz.
dan musik klasik. Musik klasik. Lihat. Setelah kita membuat jenis atau berbagai jenis musik, lalu kalian tambah new slide. Kita ingin membuat slide baru, yaitu bertujuan untuk menyisipkan sebuah diagram. Untuk menyisipkan sebuah diagram di dalam aplikasi PowerPoint. Lalu klik new slide, lalu pilih content with caption. Lihat, content with caption. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita memilih di sini insert chart. Maksud ini di perintah icon insert chart, disinilah kita memasukkan atau menyisipkan sebuah diagram. Lihat, Bapak perbesar sini icon ini insert chart. Maka tampilannya akan seperti ini. Inilah kotak dialog chat. Yang kita gunakan adalah pi. Lihat, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang kita gunakan adalah cat pi. Cat pi itu adalah diagram batang. Contoh dari diagram batang, yaitu sama-sama tujuannya untuk menerangkan sesuatu di dalam aplikasi atau presentasi yang kita bawakan. Lalu klik P. Setelah klik P, maka tampilannya akan seperti ini. Diagramnya akan seperti ini. Lalu kalian bisa memilih, contohnya Bapak pilih 3DP ya, atau 3DP. Lalu klik. Setelah kalian klik, maka klik OK. Tunggu sebentar. Ya, setelah kita memilih tadi diagram pi-nya, diagram lingkaran pi-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Lihat, ada chat in Microsoft PowerPoint dalam bentuk Microsoft Excel. Lalu di kotak kedua kalian tuliskan contohnya kelas kalian, kelas 5. Nah, kelas 5. Lalu di sini kalian hapus, tuliskan atau ikuti jenis musik, ikuti nama-nama jenis musik yang ingin kalian buat diagram lingkarannya. Lihat ini, ada di kolom kedua, di baris kedua ada pop, ada jenis musik pop. Lalu yang ketiga, kalian buat rock. Yang keempat ada hip hop. Yang kelima ada jazz. Yang keenam
musik klasik. Musik klasik. Di sini contohnya di musik pop ini jumlah orang atau jumlah anak kelas 5, contohnya kita buat di sini kelas 5A. Contohnya musik pop, jenis musik pop yang menyukai di kelas 5A, contohnya ada 10 orang. 10 orang. Musik rock contohnya menyukai 12 orang. Hip hop contohnya 9 orang. Lalu jazz 10, dan klasik contohnya kita buat 5 orang saja. Ya, setelah kita mengisi data anak-anak kelas 5B yang menyukai berbagai jenis musiknya, maka tampilan diagramnya akan seperti ini, dilengkapi dengan keterangan. Warna biru, biru tua sampai 11%. 11% itu berarti musik klasik. Lalu yang paling banyak itu warna kuning, jazz, itu sekitar 25%. Inilah cara atau langkah-langkah untuk memasukkan atau menyisipkan sebuah diagram, baik itu diagram batang, baik diagram lingkaran, dan diagram balok. Jadi di placeholder ini kalian ketikkan keterangan berbagai jenis musik. Lalu di placeholder yang kedua berikut adalah di samping adalah diagram lingkaran. Dari kategori jenis musik yang paling disukai oleh anak-anak kelas 5B. Lalu kalian perbesar, atur terlebih dahulu fontnya, buat Times New Roman, lalu ukurannya, lihat. Maka di samping adalah diagram lingkaran dari kategori jenis musik yang paling disukai oleh anak-anak kelas 5B. Berarti bisa kita ambil dari diagram tersebut, kesimpulan diagram tersebut, bahwa musik jazz yang di 25% ini, yang di musik pop 28% yang paling digemari atau yang paling diminati oleh anak-anak kelas 5B. Lalu setelah itu jangan lupa buat background dari presentasi kalian. Caranya klik desain, lalu pilih background yang kalian suka. Background itu latar belakang yang akan ditampilkan
di presentasi kalian, di PowerPoint kalian. Contohnya Bapak Guru buat ini. Iya, Bapak Guru buat. Di sini kalian bisa bebas memilih jenis desain atau background yang akan kalian gunakan pada saat melakukan presentasi. Ya, perhatikan sudah Bapak pilih satu buah background, yaitu Berlin. Lalu membuat animasinya, caranya membuat animasinya klik sekali slide pertama, karena di slide pertama kita ingin membuat animasinya. Klik sekali di backgroundnya, perhatikan. Klik sekali di tempat slide-nya, lalu klik animasi. Klik animasi. Klik animasi. Lalu kalian pilih di sini jenis-jenis animasi yang kalian sukai atau yang kalian ingin gunakan. Contohnya zoom. Kalau zoom itu memperbesar. Di sini kalian bebas memilih jenis animasi yang kalian sukai. Contohnya Bapak Guru buat di sini grow and tool. Nah, lalu begitu juga di slide kedua. Di slide kedua jangan lupa klik sekali placeholder-nya, lalu klik animasi, lalu pilih jenis animasi yang kalian sukai. Contohnya Bapak Guru fly in. Nah, lalu begitu juga seterusnya. Ini adalah jenis animasi yang kita gunakan atau yang ingin kita gunakan pada saat melakukan presentasi. Lalu begitu juga klik jenis desain atau slide yang terakhir. Slide yang terakhir kalian pilih split. Lihat. Lalu kalian klik, pilih animasinya terus. Iya. Jadi menurut Bapak cukup sekian dari praktek kita, cara atau bagaimana langkah-langkah atau cara-cara untuk memasukkan atau menyisipkan sebuah diagram di dalam Microsoft PowerPoint. Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu, dan jangan lupa apabila kalian memiliki laptop atau perangkat komputer di rumah, mohon dicoba dan ikuti langkah-langkah yang Bapak Guru buat. Cukup sekian, selamat pagi, salam sehat.